Shalom warga kerajaan. Siapakah kingdom influencer in our family? Tentu saja seorang ayah, seorang bapak. Bapak adalah fondasi, bapak adalah akar sebuah pohon, dan bapak adalah progenitor, yaitu leluhur dari sebuah keluarga. Dan kita tahu kalau kita itu punya seorang bapak sorgawi, bapak rohani, dan bapak jasmani, kita menjadi satu pribadi yang mantap. Sayang sekali bahwa Nabi Elia tidak disebutkan siapa ayahnya. Dia cuma disebutkan orang Tisbe. Bayangkan kalau saya cuma disebut Timotius dari Surabaya. Dengan jelas ada nama orang tua saya, Teja Sukmana. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan dia menjadi depresi yang berat ketika baru menghadapi ancaman dari seorang emak-emak. Dan apa yang terjadi? Dia minta mati. Tetapi Tuhan tidak membuang dia. Tuhan mengirim malaikat untuk menguatkan. Kiranya lebih dari malaikat Roh Kudus comfort us. Dan dia memberikan kepada roti bakar. Apa itu? Firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Dan juga air dari sorga. Dan Roh Kudus selalu gambaran air, gambaran angin. Dan ketika dia bersembunyi di sebuah gua, pada saat itu dengan suara yang lembut Tuhan memanggil dia, apa kerjamu di sini Elia? Dia tidak berkata, aku pecat kau, kau memang tidak berguna. Dia berkata, apa kerjamu di sini? Dan kita tahu bagaimana ketika Allah berjalan di Taman Eden, in the cool of the day, dia berkata pada Adam, Adam, di mana engkau? Dan pada saat itu Tuhan berkata, aku tidak membiarkan kamu sendiri, masih ada 7.000 orang yang ku pelihara. Kiranya Tuhan memelihara kita sampai setia sampai akhir. Yang tidak pernah menyembah Baal. Baal zaman sekarang Mamon. Ya, dan kita tahu bagaimana saat itu Tuhan memberikan yaitu justru urapan baru, tugas baru. Pergilah kembali ke padang gurun di Damsik, urapilah Hazael. Hazael adalah seorang komandan yaitu yang tidak terlalu penting di Aram, Syria. Dan juga Yehu, cucu Nimsi, sebagai raja menggantikan Ahab, dan Elisha bin Syafat. Menarik sekali, nanti saya akan terangkan. Tetapi saudaraku, orang tidak dibuang, yang sudah gagal tidak dibuang. Jangan percaya kalau kita sudah ada harapan. God is the God of the second chance. Dan kita melihat bagaimana justru dia diberikan a new anointing, new assignment, tugas yang baru dan urapan yang baru yang merubah dunia. Dengan mengurapi, mengangkat raja Aram yang adalah musuh Israel, menunjukkan bahwa Tuhan punya kuasa atas seluruh kerajaan di atas muka bumi ini. Tuhan yang dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak berubah. Dan kita melihat bagaimana Elia menjalankan tugas itu. Dia berkata untuk menghancurkan dinasti pada Ahab, maka akan dipakai Hazael, kemudian Yehu, dan terakhir yaitu Elisha. Mari kita melihat firman Tuhan hari ini, bahwa kalau kita punya seorang bapak yang baik, itu satu keuntungan yang luar biasa. Ketika David ditanya, kenapa kamu begitu hebat? Hamba adalah putra daripada Isai, hamba Tuanku. Dia tidak malu. Isai seorang yang sangat sederhana, cuma punya beberapa kambing domba di kota kecil Bethlehem. Tetapi seorang yang punya seorang bapak dan menghormati oleh orang tuanya, maka dia akan diberkati dan dia akan jadi satu pribadi yang sangat mantap. Kita melihat, saudaraku, sekali lagi saya katakan, kita mesti punya hubungan baik dengan bapak jasmani kita, bapak rohani kita kalau bisa jadi satu, dan bapak surgawi. Dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus, dia sebutkan yang paling pertama yang dibutuhkan, Our Father in heaven, hallowed be thy name. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah pribadi mantap dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi semua. Pagi hari ini sesuatu yang dahsyat. Taruh nama Yesus di tempat pertama dalam seluruh kehidupan kita. Karena dia adalah Bapa kita yang baik. Bapa yang selalu ada di dalam seluruh saat-saat kehidupan kita. Baik di bawah, di tengah, di atas, semua keadaan kita, di setiap musim hidup kita. Haleluya. Mari kita sembah dia. Oh, haleluya. hanya kepadamu.
Haleluya.
begitu dekat dengan setiap kami. Bahkan ada di setiap helaan nafas kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dan ajaib dalam seluruh hidup ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, walaupun siapapun meninggalkan kami, tapi kami memiliki Bapa yang senantiasa menyertai kami sampai pada seluruh kesudahan zaman ini. Dan bahkan kami boleh ada bersama dengan Engkau Tuhan. Hari ini, hari yang ditetapkan Tuhan untuk kami memiliki identitas kerajaan surga, di mana kami sebagai warga kerajaan-Mu Tuhan memiliki Bapa yang penuh kasih dan luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau membawa kami pada satu tingkatan baru dalam iman percaya kami bersama seluruh pemimpin-pemimpin kami di Rock International Ministry ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Bapak Timotius Arifin beserta istri Tuhan. Engkau memberkati Bapak Isa Sutanto Latif beserta istri Tuhan. Dan Engkau memberkati Bapak Beni Kristanto beserta istri Tuhan. Kasih setiamu melimpah atas seluruh hidup mereka. Dan Kau memperhatikan seluruh keadaan mereka Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kasih setiamu nyata dalam seluruh kehidupan mereka. Membawa setiap kami warga kerajaan-Mu di GBI Rock Jember ini Tuhan. Untuk semakin mengenal akan Tuhan. Semakin melekat pada Tuhan. Menjadi kasih setia Tuhan melimpah atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Menjadikan kami umat kesayangan-Mu sendiri Tuhan. Allah yang setia, Allah berkuasa, kekal dan ajaib. Kasih setiamu melimpah atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kota Jember yang dikasihi oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Dilimpahi oleh rahmat-Mu Tuhan. Dan kami boleh hidup di tengah-tengah kota ini Tuhan. Dalam berkat Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Dan kami setiap warga kerajaan pada pagi hari ini yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama menetapkan hati kami, memuliakan Raja di atas segala Raja yang berkuasa. Dan kami menyembah Tuhan. Dan setiap warga kerajaan yang siap untuk memuji Tuhan, kita sama-sama katakan, amin, haleluya. Yesus Raja, namanya berkuasa, namanya dahsyat. Siapa dia? Yesus Raja. Haleluya. Yesus. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Siapa namanya? Yesus. Haleluya. Engkau Bapa yang kekal. Haleluya Jesus.
yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau termulia, termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yesus Tuhan, ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Yesus. Haleluya. Mari gereja Tuhan, kita memiliki Allah yang besar, yang namanya dipuji-puji oleh kehidupan kita. Namanya Yesus. Mari bangkit gereja Tuhan. Nyatakan nama Yesus kepada seluruh dunia. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemeta, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemeta, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Namanya berkuasa, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Di atas segalanya. Haleluya. Jesus Raja yang berkuasa kekal selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih, kami sungguh kagum.
hormat kepada Engkau Raja kami, karena nama-Mu berkuasa. Yesus Raja yang mulia. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Setiap hari, setiap detik, Kau melimpahi kami dengan anugerah-Mu dan kebaikan-Mu. Itu yang membuat kami terkagum-kagum akan Engkau. Sungguh perbuatan-Mu ajaib ya Tuhan.
Wow, sungguh dahsyat Tuhan. Kau sungguh baik, kau sangat baik. Kau terlampau baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah seumur hidup kami senantiasa memberi hormat kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Dan biarlah hidup kami senantiasa mengikuti panggilan-Mu. Dan biarlah Kau dapati kami sampai pada akhirnya kami tetap setia dalam panggilan kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami umat-Mu di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Sampaikan yang menjadi isi hati-Mu kepada setiap kami. Dan biarlah kebenaran yang disampaikan dapat mengubah seluruh kehidupan kami untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah semua yang disampaikan semuanya berasal daripada Engkau. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap mendengarkan suara-Mu, kami siap mendengarkan pesan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, terima kasih untuk tim RVC di Rock Jember gitu ya. Sudah lama saya tidak berbicara di tempat ini gitu ya. Ada beberapa orang yang kenal gitu ya, juga ada beberapa orang yang baru di tempat ini gitu ya. Tadi terutama di pemain musiknya ada Andrew, ada Bagas gitu ya. Sudah lama kita tidak berkolaborasi gitu ya. Sampai kita kenal sejak saya masih bujang gitu ya. Masih belum menikah, sampai saya punya anak 2. Si Andrew akhirnya juga sudah menikah. Tinggal 1 orang ini yang belum ini. Entah kapan ini ya gitu ya. Biarlah dia menemukan jalannya, Tuhan berikan hikmat-Mu Tuhan. Ya. Ya, bisa dibantu PowerPoint saya. Ya, pada pagi hari ini kita sudah memasuki di pertengahan tahun 2024. Kita sudah masuk di bulan Juli dan tema bulan Juli ini adalah tentang family. Ya, tema bulanannya adalah Leading as Influencer in Family. Ya, ayatnya ada di dalam 1 Timotius 3 ayat 4 sampai ke 5. Saya bacakan. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya kita semua yang ada di tempat ini mempunyai keluarga, amin. Ada di tempat ini yang tidak punya keluarga? Tentu tidak, ya. Karena kita semua lahir dari yang namanya keluarga. Dan saya juga percaya bahwa kita menginginkan sebuah keluarga yang kata orang di luar sana dikatakan keluarga yang samawa, gitu ya. Sakinah, mawadah dan warohmah, gitu ya. Yang artinya kita ingin menjadi keluarga kita ini tenang, damai, sejahtera, tentram, penuh sukacita dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu saya percaya menjadi dambaan setiap dari kita. Sehingga seringkali muncul quote atau muncul tag yang bernama keluargaku adalah sorgaku. Benar ya? Ya. Jujur saja sebagai orang tua, ya, kita memberikan contoh kepada anak-anak kita, itu ibarat kita ini sedang mempertontonkan sebuah film. Ya, atau mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih tinggal bersama dengan orang tua, ya, kita sedang melihat pertunjukan apa yang sedang ditonton, yang sedang kita tonton dalam kehidupan rumah kita, ya. Entahkah film drama ya drama apa? Drama Korea kah? Drama komedi kah? Romantis kah? Romansa? Atau bahkan kadang-kadang kita menonton keluarga kita seperti drama horor atau drama peperangan, drama action dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita pertontonkan sebagai orang tua, kita harus pertontonkan kepada anak-anak kita. Apa yang sedang kita tontonkan setiap hari sebagai orang tua kepada anak-anak kita? Tahu nggak Bapak Ibu Saudara sekalian, akibat dari apa yang kita pertontonkan kepada anak-anak kita di dalam rumah, anak-anak akan hidup dalam suasana yang berbeda, gitu ya. Dan mereka mungkin tidak menonton sebuah pertunjukan yang bagus. Mungkin mereka sedang tidak menonton pertunjukan yang baik dalam rumah tangga kita, yang mengakibatkan kalau sudah besar, mereka kadang-kadang berpikir, aku tidak mau mempunyai keluarga seperti yang aku punyai, ya.
Ataupun kemungkinan besar juga ada yang berpikir seperti ini. Aku tidak mau mengikuti keluargaku. Tapi setelah dia berkeluarga, dia mau tidak mau. Kadang-kadang dia mengcopy apa yang sudah ditonton di dalam kehidupan rumah tangganya. Bahkan ada lagi yang lebih bahaya. Kemungkinan besar dia tidak mau berkeluarga. Mungkin karena dia trauma dengan apa yang terjadi di dalam keluarganya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk kita belajar yang namanya keluarga ini. Jujur saja saya masih berkeluarga juga masih 8 tahun gitu ya. Saya juga masih perlu belajar, bukan saya expert, bukan saya ahli di dalam bidang keluarga. Tapi yuk mari kita sama-sama belajar apa yang firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan tentang keluarga ini. Ya, happy family. Saya percaya tadi saya juga katakan ini adalah dambaan kita semua. Ya, keluarga yang bahagia, keluarga yang sehat, keluarga yang kuat. Dan saya percaya semuanya itu tidak datang dengan tiba-tiba. Semuanya itu harus dibangun dengan kesengajaan. Ya, dibangun dengan kesengajaan. Tidak bisa tiba-tiba itu datang dalam kehidupan kita. Maka dari itu yuk kita belajar. Perlu kita sadari bahwa keluarga itu penting. Mari kita berpikir sejenak. Kalau sampai suatu saat nanti, suatu hari nanti, kita sudah tidak punya apa-apa lagi, kita mungkin sudah tua, ya kan? Kita kan tidak mungkin muda terus kan? Kita pasti akan mengalami yang namanya tua, ya. Kalau kita sudah tua, kalau kita sudah punya apa-apa lagi, kalau kita mungkin sakit, kita lagi kesusahan dan lain sebagainya. Coba dibayangkan, dipikirkan, kemana kita bisa pergi? Kemana kita bisa tinggal lagi? Kalau bukan hanya di keluarga. Tapi seringkali keluarga ini dianggap remeh oleh sebagian orang. Ya, percayalah dalam kehidupan, dalam hidup ini, sesungguhnya yang paling peduli sama kita adalah keluarga kita. Oleh sebab itu, kita mesti jaga dan kita mesti perjuangkan untuk keluarga kita. The most important and valuable thing in life is family. Yang paling penting dan yang paling berharga dalam hidup ini adalah keluarga. Saya seringkali mendengar kisah-kisah banyak orang, gitu ya. Dia seringkali bercerita tentang bisnisnya, dia bangga akan bisnisnya, dia bangga akan karirnya, dia bangga akan pelayannya. Banyak hal yang dia banggakan, tapi sedikit sekali, sangat jarang sekali orang bangga menceritakan tentang keluarganya. Iya Pak ya. Jarang sekali saya mendengarkan orang bangga, aku bangga dengan keluargaku, keluargaku seperti ini, keluargaku seperti ini, anak-anakku seperti ini, pernikahanku seperti ini. Jarang sekali. Yang biasanya mereka banggakan adalah bisnisnya, karirnya, bahkan mungkin pelayanannya. Kalau kita sadari bahwa keluarga ini penting dan berharga, kita harus fokus, kita harus perhatian dengan yang namanya keluarga ini. Banyak orang berani berinvestasi banyak hal pada bisnisnya. Banyak orang berinvestasi banyak pada karirnya, bahkan pada pelayanannya. Tapi banyak juga orang yang sangat-sangat pelit untuk berinvestasi kepada keluarganya. Oleh sebab itu, kemana Anda berinvestasi, kesanalah perhatian Anda berikan. Banyak orang Kristen melihat rumah, melihat keluarga mereka itu tidak sepenting dengan gereja. Banyak orang Kristen mengabaikan peran penting rumah sebagai sumber berkat Tuhan. Padahal kalau kita tahu Tuhan itu banyak berbicara banyak hal melalui keluarga, melalui rumah tangga kita. Ini ada beberapa ayat bagaimana Tuhan begitu peduli dengan yang namanya rumah atau keluarga. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 dikatakan demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Lihat katakan.
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di mana? Di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, dan juga pada pintu gerbangmu. Mazmur 127 ayat 1a. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Wah, bahaya sekali ini. Dikatakan bahwa kalau kita tidak memperhatikan orang yang ada di rumah kita, tidak memelihara mereka, dikatakan apa? Kita seperti orang murtad yang tidak punya iman kepada Yesus Kristus. Amsal 24 ayat 3, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dengan menjadi bijaksana engkau dapat membangun rumah tangga, dengan memiliki pengertian keluargamu itu akan kokoh. Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya Tuhan memandang rumah dan keluarga itu sebagai hal yang sangat penting. Jadi rumah yang dimana di dalamnya ada keluarga tinggal adalah sesuatu yang sangat penting. Hari ini kita akan belajar. Ini ada di dalam Lukas 2 ya, tentang Yesus di bait Allah. Saya tidak usah bacakan ayatnya, mungkin tidak terlalu kelihatan gitu ya. Jadi ceritanya seperti ini. Ketika hari Paskah, Yesus bersama dengan kedua orang tuanya dan beberapa orang itu datang ke Yerusalem, ya. Kemudian ini usia Yesus masih usia 12, ya. Kita tahu bahwa beberapa bulan lalu sempat viral di media sosial, gitu ya. Ada beberapa podcast, gitu ya, yang membicarakan tentang kehidupan Yesus pada masa kecilnya, sampai membanding-bandingkan Yesus dengan nabi-nabi lain dari seberang, gitu ya. Ini podcast ini cukup viral, gitu ya. Nah, kemana Yesus? Kok masa kecil Yesus ini kok tidak diceritakan di dalam Alkitab? Cuman diceritakan pada waktu usia 12. Setelah itu tidak ada lagi. Nanti di Lukas 3 baru dikatakan ketika Yesus memulai pekerjaannya ia kira-kira berumur 30 tahun. Jadi singkatnya seperti itu, gitu ya. Jadi ketika Yesus di bait Allah ketika umur 12, apa yang Yesus lakukan? Yesus tuh ketinggalan lah gitu ya. Ketinggalan pulang sama rombongan keluarganya. Kemudian Yesus tinggal selama 3 hari di bait Allah. Apa yang Yesus lakukan? Ikut seminar, anggapannya Yesus ikut seminar gitu ya. Ikut seminar, mendengarkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari alim ulama. Berarti dengan kata lain, Yesus ini umur 12 sudah ngerti firman Tuhan enggak? Sudah ngerti firman Tuhan. Bahkan alim-alim ulama itu sampai takjub dengan jawaban Yesus. Masih umur 12 tahun. Kemudian setelah itu Maria dan Yusuf datang jemput Yesus. Dan dikatakan Yesus kembali ke rumahnya Maria dan Yusuf dan tetap dalam asuhan mereka. Oke, sampai di situ dulu. Setelah itu lanjut di Lukas 3 dikatakan Yesus memulai pekerjaannya di usia 30, ya. Saya ingin tanya, Yesus memulai pekerjaannya di usia 30. Yesus naik ke surga, ya, mati, bangkit lalu naik ke surga di usia berapa? Kira-kira 33,5. Betul ya? Jadi Yesus menjadi berkat bagi dunia, melayani dunia, membawa pengaruh bagi dunia ini hanya 3,5 tahun. Dari usia 30 sampai 33,5. Jadi Yesus melayani dunia itu hanya 3,5 tahun. Misi Yesus datang ke dunia itu apa? Menyelamatkan manusia. Betul ya? Nah, coba kita pikir. Kalau misi Yesus cuma sekedar menyelamatkan manusia, kenapa kita tidak berpikir gini? Lah kenapa Yesus harus memulainya di usia 30? Kalau kita tahu di ayat sebelumnya, Yesus tahu firman Tuhan di usia 12 tahun.
Betul tidak? Kenapa kok di usia 17, di usia 18, di usia 21 tahun Yesus memulai misinya? Kenapa harus menunggu di usia 30 tahun? Pernah mikir sampai di situ? Kalau kita tahu orang bule, orang luar negeri ya, biasanya umur 18 tahun itu keluar dari rumahnya untuk memulai kehidupannya sendiri. Betul ya? Tapi ini aneh. Kenapa Yesus harus menunggu usia sampai 30 tahun? Ya. Nah, kalau kita ambil dari 30 tahun, kira-kira Yesus tuh hanya 10% menghabiskan hidupnya untuk melayani dunia. Betul ya? 30 tahun kalau kita ambil 10% kira-kira 3 tahun, 3 tahun setengah. Untuk dia melayani dunia ini, untuk dia membawa pengaruh bagi dunia ini, menyelamatkan manusia ini. Hanya 10%. 90% kehidupan Yesus ada di mana? Ada di keluarga. Ada di dalam rumahnya. Oleh sebab itu, keluarga penting. Bahkan Yesus pun mengajarkan kepada kita, keluarga, rumah itu penting bagi kita. Ingat ketika Yesus kembali ke Nazaret, di dalam Markus 6 ayat 1 sampai 6 dikatakan demikian. Bukankah Yesus ini adalah anak tukang kayu, anak Maria, Yakobus dan Yudas, itu kan juga saudaranya. Menunjukkan apa? Menunjukkan kehidupan Yesus sebelum dia melayani, dia ada di rumah. Dia bersama dengan keluarganya, dia tidak kemana-mana. Dia ada di rumah bersama dengan kedua orang tuanya. Menunjukkan bahwa Yesus berada di dalam keluarganya. Justru yang tidak terekspos, ya, Yesus menghabiskan banyak waktunya di situ, yaitu di dalam rumah. Bukankah hal terbanyak dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, ada di rumah kita, ada di keluarga kita? Bukan berarti yang tidak terekspos keluar itu tidak penting. Justru yang di dalam itu yang penting. Mengapa orang lebih senang mengekspos keluar apa yang ada di luar rumah daripada ada yang di dalam? Orang lebih senang menghabiskan banyak waktunya mungkin di kantor, berjam-jam di kantor, pekerjaannya daripada di rumah. Menghabiskan waktu untuk hobinya, untuk hal-hal yang ada di luar rumah. Karena orang-orang di luar tidak tahu kehidupan kita sebenarnya yang ada di keluarga kita. Bukankah kita manusia seperti itu? Inginnya kelihatan, wah di luar sana. Tapi di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, seringkali kita menutupi apa yang ada di rumah kita. Banyak hal yang kita tutupi. Banyak sekali orang-orang hebat di luar, tetapi rapuh di dalam rumah. Banyak sekali contoh dari dalam Alkitab. Ya. Ada Imam Eli, bagaimana dengan kehidupan anaknya? Tidak karuan. Padahal ayahnya seorang imam. Bagaimana dengan Nabi Samuel? Nabi yang mengurapi Saul dan Daud menjadi raja. Kurang hebat apa Nabi Samuel? Tapi anak-anaknya tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kalau kita tahu mungkin ada beberapa orang yang senang film Hollywood gitu ya. Ada yang kenal dengan bukan kenal sih, ada yang tahu dengan Will Smith. Tahu ya? Will Smith, anaknya kan Jaden Smith namanya. Kurang terkenal apa? Jaden Smith itu ketika masih kecil dia sudah membintangi banyak film box office ya. Tapi suatu kali ketika dia diwawancarai dia bilang, I hate my family. Dia benci sama keluarganya. Dia tidak mau tinggal sama keluarganya. Padahal kurang terkenal apa? Duitnya banyak. Tapi kenapa hal itu bisa terjadi? Sama, saya juga punya seorang teman, anak dari konglomerat di Surabaya. Saya katakan, mungkin sampai 7 turunan kekayaannya tidak mungkin habis. Tapi kenapa dia itu tidak mau pulang rumah? Dia sangat benci rumah. Saya tanya,
Apa kamu tuh kok jarang pulang? Kamu kok sering tidur di rumahnya temenmu? Kamu sering tidur di hotel? Kamu sering tidur, pokoknya enggak di rumah. Dia ngomong, di rumah itu semuanya pada bermuka dua. Penuh dengan topeng, penuh dengan kemunafikan. Loh, kok bisa? Karena orang tuanya kaya, jadi semua orang yang ada di dalam rumah itu bersikap manis sama orang tuanya. Supaya apa? Kecipratan uangnya, duitnya. Berkata-kata manis, bersikap manis, dan lain sebagainya. Ya anak ini tidak suka. Gitu. Dan papanya pun juga bersikap manis. Karena dia seorang konglomerat, dia harus menjaga wibawanya dan lain sebagainya. Padahal kalau kita tahu bahwa rumahlah sebenarnya tempat yang paling aman bagi kita. Seharusnya rumahlah yang menjadi tempat paling nyaman dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita perhatikan rumah kita. Mari kita perhatikan keluarga kita. Yesus itu perhatian banget sama yang namanya keluarga. Yesus itu perhatian banget sama yang namanya rumah. Bagaimana dengan rumah kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Pertanyaannya itu. Zaman sekarang banyak orang itu bisa membangun rumah. Ya, kalau di Surabaya, kalau mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin pernah ke Surabaya di dalam perumahan Gala Family gitu. Wah, itu rumahnya megah-megah. Ada yang kayak istana gitu. Sampai saya mikir, tapi gelap gitu loh. Kayak ada orangnya enggak gitu ya. Tapi wah, kalau ngelihat itu rasanya kepingin deh masuk situ. Ya. Wah, orang-orang sekarang itu berlomba-lomba membuat rumah yang bagus, mewah. Dalamnya diisi semua dengan hal-hal yang mewah. Tapi lupa. Ada sebuah keadaan yang namanya home, suasana rumah, itu yang mereka bisa beli. Itu yang mereka tidak bisa dapatkan. Sehingga pada akhirnya orang meninggalkan rumahnya. Ada beberapa penyebab mengapa orang itu tidak betah dengan rumahnya. Yang pertama mungkin situasi dan kondisi keluarga. Malu dengan status sosial, saya miskin. Saya bukan orang berada, saya bukan orang berpendidikan. Sehingga dia mau keluar rumah. Ya kan? Mungkin tidak dapat menerima pekerjaan orang tua. Ya mungkin cuma sebatas satpam dan lain sebagainya. Malu. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar, untuk mencari yang sempurna menurut dia. Dan saya katakan, tidak ada keluarga yang sempurna. Semuanya itu masih belajar. Ada di sini yang sudah pernah menjadi orang tua terlebih dahulu? Enggak ada. Semuanya perlu belajar. Enggak ada yang namanya sempurna. Saya sendiri pun dalam 8 tahun mengarungi rumah tangga, belajar banyak. Percekcokan, permasalahan, pergumulan, cara mendidik anak, dan lain sebagainya, masih belajar. Karena saya percaya seorang anak datang itu tidak ada manual booknya. Betul ya? Kalau kita tidak tahu, kita tidak akan bisa mendidik anak-anak kita. Maka dari itu kita perlu pengetahuan, kita perlu pengertian. Dari mana itu semua? Hikmat Tuhan. Dan hikmat Tuhan diperoleh ketika orang itu takut akan Tuhan. Itu yang pertama, mungkin situasi dan kondisi. Kemudian yang kedua, suasana yang tidak menyenangkan. Mungkin di dalam rumah seringkali terjadi KDRT, pertengkaran. Yaitu film-film action, ya. Di mana tombak dilempar, ya. Kalau zaman sekarang piring-piring dilempar, sendok garpu dilempar, jangan sampai pisau gitu ya. Bahaya itu kalau pisau. Sehingga orang tidak betah di rumah. Terlalu banyak tuntutan dari orang tua. Ini yang seringkali orang tua lakukan. Banyak tuntutan. Harus ini, harus itu, anak harus ini, harus itu. Saya, waktu masih belum dalam Kristen, termasuk orang tua saya ini diwajibkan dan diharuskan juara 1 di dalam sekolah. Kalau zaman dulu, ya sekolah ini kan banyak kelasnya.
ada kelas 1 A, B, C, D, ya kan? Meskipun di sini kan sama kan ya, masih ada 1A, 1B, 1D, dan lain sebagainya. Saya harus juara 1 umum. Itu tuntutan orang tua saya. Setiap hari saya pasti nangis. Mau sekolah pasti nangis. Karena apa? Setiap pagi ulangan ndak ulangan, saya dibedai sama orang tua saya. Itu yang saya kerjakan. Wah, sampai guru-guru di sekolah saya, itu kalau ketemu mama saya gitu ya, semuanya pada kagum. Ya. Wah, hebat ya cara nyidik anak. Ya. Hebat. Iya, orang tua saya. Lah saya, wah tertekan banget, stres. Itu yang membuat saya, gak betah di rumah. Ketika saya kelas 3, kelas 1, kelas 2 saya juara terus Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukannya sombong gitu ya, agak sedikit sih gitu ya. Saya selalu juara, entah juara 1, 2, minimal juara 3. Setiap kelas 1 sampai kelas 2. Kemudian kelas 3 saya pindah keluar kota. Tidak lagi dengan asuhan orang tua. Saya ikut emak saya ikut nenek saya. Apa yang terjadi? Tidak ada tuntutan dari orang tua. Wah, liar saya. Kelas 3 saya juara 3 dari belakang. Bayangkan kelas 1, kelas 2 saya juara 1 sampai 3 dari depan. Kelas 3 juara 3 dari belakang. Kelas 3, kelas 4. Kelas 5 orang tua saya tidak terima. Pulang lagi ke Lumajang. Juara lagi. Itu kehidupan saya. Orang tua seringkali banyak menuntut. Kamu harus kayak orang itu. Kamu kok tidak seperti anak ini sih? Betul ya? Atau saya saja yang seperti itu? Atau semua orang tua juga seperti ini? Tapi nanti saya akan ceritakan bagusnya itu apa, ya. Sekarang aja deh ya gitu ya. Bagusnya gini loh. Dulu waktu saya kecil, saya enggak ngerti. Saya benci sama orang tua saya. Saya enggak suka, saya ingin keluar dari rumah. Tapi ketika saya sudah dewasa, ketika saya sudah ngerti, ya, saya baru paham. Itu fungsinya disiplin. Saya pernah mendengarkan sebuah kesaksian dari seseorang ngomong gini. Ada seorang bapak mempunyai seorang anak yang atlet nasional. Dia selalu juara olimpiade, juara perlombaan dan lain sebagainya. Namanya dikenal oleh banyak orang. Kemudian singkat cerita ada seorang bapak ini cerita sama orang tuanya. Wah Pak, bangga ya anaknya selalu juara, selalu menang lomba. Membuat nama Indonesia harum dan lain sebagainya. Pasti bapak bangga. Kemudian orang tua ini jawab gini. Sekarang saya bangga. Dulu saya tega. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin orang tua kita banyak menuntut. Tapi saya rasa itu semua untuk kebaikan kita. Betul ya? Saya sendiri pun sadar kalau saya tidak dulu seperti itu, wah amburadul kehidupan saya. Bisa dilihat 3 sama kelas 4 kehidupan saya amburadul. Ketika disiplin itu sudah keluar dari kehidupan saya. Tapi ketika kembali lagi, juara lagi. Makanya disiplin itu penting juga. Disiplin itu perlu. Tapi kita sebagai anak, kadang-kadang itu tuntutan orang tua enggak masuk akal. Harus juara 1 dari berapa ratus orang. Itu tekanan mental. Tapi mari kita belajar. Semuanya itu pasti ada hikmahnya, ya. Belakangan baru kita itu mengerti. Kalau pertama sudah mengerti gampang, ya. Biasanya kita mengertinya kan belakangan, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengapa orang tidak betah di rumahnya? Pengaruh dari luar, ya. Mungkin teman, pergaulan, alkohol, obat-obatan, seks bebas, hamil di luar nikah membuat orang itu keluar dari rumahnya, keluar dari keluarganya, malu. Membuat ia malu terhadap seisi rumahnya sehingga ia memilih untuk keluar dari rumahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita mengerti definisi pemahaman yang benar tentang rumah, tentang keluarga, maka saya percaya kita akan menjaga betul rumah dan keluarga
keluarga kita. Rumah seharusnya menjadi peta harta karun bagi seseorang atau bagi kita. Mengapa? Karena semuanya dimulai dari yang namanya rumah atau keluarga. Kita bisa berbuat baik, kita bisa berbuat jahat. Itu dari keluarga, dari rumah. Kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling membenci. Juga dimulai dari mana? Keluarga. Siapa yang ngajarin? Orang tua. Dulu kalau saya keturunan gitu ya. Seringkali kan orang keturunan, enggak usah koncoan sama orang itu, pribumi dan lain sebagainya. Siapa yang ngajarkan? Orang tua. Mana ada anak-anak juga langsung bisa mengerti, aku enggak mau koncoan sama dia, enggak bisa. Semuanya dari orang tua. Orang tua memegang peranan penting dalam keluarga, dalam rumah. Kita juga bisa saling mengampuni dari mana? Dari rumah, dari keluarga. Saling memaafkan dari kakak adik, mama papa, orang tua dan anak. Dari mana? Dari keluarga. Maka dari itu jaga baik-baik rumah kita. Apa sih fungsi sebuah rumah itu? Yang pertama adalah tempat pertumbuhan. Makhluk hidup di dunia ini selalu bertumbuh. Pertumbuhan itu berarti adanya sebuah kehidupan. Yang orang yang mati tidak mungkin akan bertumbuh, betul ya? Jadi manusia itu harus selalu bertumbuh. Pertumbuhan apa saja yang terjadi? Mungkin dari fisik. Ya, bayi bertumbuh menjadi remaja, remaja menjadi tua, dewasa dan tua, gitu kan? Bayi mulai dari tidak bisa jalan, merangkak, jalan, kemudian lari. Untuk menjadi orang yang pintar dan kuat, sejak bayi dikasih apa? Makanan yang bergizi. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Seperti lagu itu kan. Dikasih apa? Susu dan lain sebagainya. 4 sehat, 5 sempurna. Itu dalam kondisi tubuh jasmani kita. Ya kan? Tapi jangan lupa, bukan hanya tubuh jasmani, tapi kerohanian pun perlu kita perhatikan. Kerohanian pun perlu ditumbuhkan, dibangun di dalam keluarga. Saling terbuka, tidak ada diskriminasi. Anak pertama dan anak kedua. Kamu kok udah kayak kokomu sih? Kamu kok udah kayak cecemu sih? Kokomu loh bisa ini, cecemu loh bisa ini, gitu kan? Dan lain sebagainya. Sama saya juga. Saya ini anak keempat dari 4 bersaudara, paling kecil. Biasanya paling kecil itu paling bandel, biasanya, gitu ya. Tapi saya percaya semua di tempat ini dari yang bandel, gitu ya. Amin. Karena semuanya sudah percaya sama Tuhan Yesus, ya. Saya seperti itu dulu. Kakak saya yang pertama seorang arsitek, lulus kuliah 3,5 tahun. Anak kedua insinyur teknik industri, selesai 3 tahun perempuan. Anak yang ketiga jurusan DKV, lulus 3,5 tahun. Anak yang keempat 6 tahun. Hampir di DO saya. Lama sekali gitu ya. Ya itu biasanya, kamu udah kayak udah kayak cicemu, kamu udah kayak kokomu. Gitu. Padahal jurusannya sama gitu. Wah, iyalah memang saya salah lah gitu ya. Ketika kuliah city syndrome gitu ya, dari desa ke kota, wah gaya hidupnya enggak karu-karuan sehingga membuat sistem belajar saya hancur lebur gitu ya. Pernah saya saksikan dulu kalau tidak salah di tempat ini gitu ya. Nah, perlu yang namanya pertumbuhan rohani. Ya. Salah satunya apa? Healing. Ya kan? Kalau zaman sekarang kan healing menyediakan waktu buat keluarga, gitu kan? Tapi zaman sekarang juga aneh. Healingnya healing sama-sama, waktunya bersama-sama dengan keluarga. Tapi jiwanya enggak bisa connect satu sama lain. Kenapa? Pada megang HP semua. Pada megang gadget semua. Memang kita liburan di satu tempat. Tapi di tempat itu juga kita mainan HP sendiri-sendiri. Orang tua dengan gadgetnya, anak-anak dengan gadgetnya.
Nggak ada saling koneksi. Kejiwaannya nggak bisa, nggak terkoneksi. Sama saja dengan bohong. Gitu ya. Ingat, kadang-kadang kita ini kalau mau healing, kalau kita mau menyediakan waktu buat anak, selalu kita ngomong gini, iyalah gampang, nanti kalau ada waktu. Betul ya? Ayo Pak, keluar Pak, ayo Mah, keluar Mah. Iya sih, Papa enggak ada waktu. Padahal kalau kita tanya sama anak-anak kita, ya, apa sih yang paling berharga untuk anak-anak kita? Jawabannya adalah waktu bersama dengan orang tuanya. Itu yang paling berharga buat anak-anak kita. Dan kalau kita tahu bahwa keluarga itu penting, waktu itu jangan cuma kalau ada waktu kosong. Kalau kita benar-benar investasi pada keluarga kita harus dengan sengaja meluangkan waktu, menyediakan waktu buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Bukan hanya kalau kita punya waktu kosong, tidak. Kita yang harus rela, spend time, membagi waktu buat anak-anak kita, buat keluarga kita, buat rumah kita. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan keluarga kita. Di dalam rumah, tempat pertumbuhan apa lagi? Kerohanian menyediakan waktu untuk saat teduh, berdoa bersama. Saya ini kan lagi bukan promosi ya, saya ini lagi buka toko baru ya. Jadi jam kerjanya juga masih masih minutes pekerjaan baru lah gitu ya. Pulang kadang-kadang sampai malam gitu ya. Capek ya. Kepinginnya pulang dari toko selesai langsung tidur gitu ya. Nah, anak saya yang pertama itu selalu mengingatkan, "Pak, doa dulu. Pak, doa dulu. Baca firman." Kadang-kadang anak saya yang mengingatkan saya, "Pak, lupa lu baca firman. Lupa lu baca Alkitab." Kapan terakhir baca Alkitab sama anak-anak? Kapan saat terakhir kita berdoa sama anak-anak? Ingat, pertumbuhan kerohanian bagi anak-anak itu penting ya. Memberikan pemahaman, didikan, ajaran kemenangan tentang kebenaran firman Tuhan. Prinsipnya rumah adalah tempat pertumbuhan bagi tubuh, jiwa, dan kerohanian. Saya percaya setiap dari kita memiliki metode yang mungkin berbeda-beda, cara yang berbeda-beda. Tapi prinsipnya sama, fokusnya kepada Tuhan. Orang yang hidup di luar, pertumbuhannya biasanya bermasalah, ya, secara entah fisik, mental, apalagi kerohanian. Kita ini sudah diberi rumah beserta dengan segala isinya, pergunakanlah untuk pertumbuhan hidup kita. Amsal 22 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Didiklah orang muda, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dikatakan didiklah anak orang muda, bukan manjakanlah orang-orang muda. Nah, tapi didiklah orang-orang muda. Dan dikatakan didiklah orang-orang muda. Artinya apa? Waktu kita itu sangat singkat. Saya percaya ketika mereka sudah tidak muda lagi, kira-kira mereka mau dididik enggak? Ketika mereka sudah keluar dari rumah kita. Nggak mau. Waktu kita sangat singkat. Mumpung dia ada di rumah kita. Didik dengan baik. Persiapkan dengan baik. Didikan termasuk teguran, kritikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi sebuah rumah, tempat pembentukan karakter. Ada beberapa unsur yang membentuk sebuah karakter. Ya kan? Yang pertama unsur genetik. Kalau bapaknya A, biasanya anaknya A. Bapaknya peminum, anaknya peminum. Bapaknya pemarah, anaknya pemarah. Dan lain sebagainya. Ya. Biasanya dikatakan buah tidak jauh dari pohonnya. Yaitu biasanya faktor genetik. Ya. Kemudian yang kedua mungkin unsur lingkungan, tempat tinggal yang kumuh. Ya, kemungkinan hidup contoh mungkin di pasar, ya. Orang-orangnya kasar. Otomatis karakter anak kita yang rumahnya dekat pasar menjadi kasar juga. Pengaruh dari lingkungan.
pergaulan, komunitas juga memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter. Ya kan? Kemudian yang ketiga unsur kebiasaan. Ya. Kebiasaan adalah tindakan tingkah laku yang dilakukan terus menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan yang dilakukan terus menerus akan menjadi sebuah karakter. Hal-hal yang sederhana, contoh membuang sampah. Contoh yang sederhana. Contoh lagi, antri. Itu hal-hal yang sederhana. Yang harusnya bisa kita lakukan di rumah. Memberi contoh kepada anak-anak kita. Karakter bukan hanya diajarkan melalui teori atau wejangan atau ajaran gitu ya. Tapi karakter diajarkan memakai keteladanan dengan contoh yang nyata. Sebagai orang tua kita harus memberikan contoh yang nyata. Memberikan teladan bagi anak-anak kita, ya. Karakter baik atau buruk dibentuk di dalam keluarga. Kalau kita berbicara tentang Yesus, ya, contoh yang paling sempurna dalam kehidupan kita, yaitu Yesus. Dikatakan Maria ini adalah seorang yang sangat rendah hati. Kita juga melihat kehidupan Yesus, karakter Yesus, bagaimana dia bisa sangat rendah hati. Yesus itu kalau mengadakan mujizat, itu enggak show off, enggak pamer. Kadang-kadang kita kan manusia sedikit-sedikit pamer. Seringkali kita kalau di mana? Kalau di Facebook sekarang, di Instagram sekarang namanya flexing. Ya kan pamer kekayaan lah dan sebagainya. Sekarang di China orang-orang yang lagi flexing itu semua diblokir semua. Karena menurut dia, menurut negara sana itu membuat pertumbuhan anak-anak itu semakin turun. Mungkin ya karena mentalitas kepingin cepat dan lain sebagainya. Itu sekarang ditutup. Semua akun-akun apa yang menonjolkan flexing itu diblokir semua. Yusuf ada seorang yang tulus dikatakan. Yesus pun demikian. Ketika dia menolong seseorang, ketika dia mengadakan mujizat, selalu dikatakan maka tergeraklah hati Yesus. Contoh yang sangat baik dalam keluarganya. Bagaimana Yesus mendapatkan karakter seperti itu? Dari keluarganya, dari mama papanya, Maria dan Yusuf. Maka dari itu jadikanlah dirimu teladan dalam keluargamu, rumahmu, sehingga anak-anak mengikuti jejakmu. Kemudian yang ketiga, fungsi sebuah rumah. Yang ketiga adalah jadikan rumah sebagai rumah Tuhan. Seringkali kita salah kaprah menilai bahwa rumah Tuhan itu ya hanya di gereja. Tapi sebenarnya rumah di mana kita tinggal pun itu juga sebenarnya rumah Tuhan. Perilaku kita di rumah seharusnya sama dengan perilaku kita di gereja. Kalau di gereja kita menyembah, kita memuji, kita menghormati satu sama lain, kita mengasihi satu sama lain. Seharusnya di rumah pun kita juga seperti itu. Kalau ini terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, saya percaya hasilnya akan sangat luar biasa. Ini adalah berkat atas rumah tangga. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ayat ini gitu ya. Sama seperti Yosua berkata di dalam kitab Yosua, dikatakan aku dan seisi rumahku akan beribadah atau akan melayani Tuhan. Di rumah kita belajar melayani melalui apa? Melalui saat teduh, melalui apa? Sharing satu sama lain, saling mengampuni dan lain sebagainya. Demikian juga dengan gereja ini. Rock Jember, rumahku rumah segala bangsa. Ya kan? Saya percaya gereja bukanlah sebuah event yang Bapak Ibu Saudara datang, kemudian lihat sebuah pertunjukan, bayar tiket, bayar persembahan, pulang. Gereja pun bukan juga tempat rumah sakit. Kalau menurut saya ya, gereja itu bukan tempat rumah sakit. Karena saya percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian kalau sakit, datang ke rumah sakit, setelah sembuh apa yang dilakukan?
pulang ke rumah. Mau tinggal di rumah sakit terus? Enggak. Sama kalau kita menjadikan gereja sebagai rumah sakit. Memang kita sakit. Ketika kita masuk di dalam gereja, kita sembuh. Apa yang kita lakukan? Keluar dari gereja. Kalau kita menganggap gereja itu sebuah rumah sakit. Tapi jadikan gereja ini adalah rumah kita. Apa yang terjadi kalau kita menganggap rumah ini adalah gereja kita? Gereja ini adalah rumah kita. Kalau ada sesuatu yang kotor, apa yang kalian lakukan? Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan di dalam rumahnya kalau ada barang yang kotor? Dibersihkan. Kemudian kalau ada sesuatu yang tidak beres, apa yang dilakukan? Ikut bekerja, ikut membereskan. Betul ya? Demikian juga dengan Rock Jember. Jadikan ini rumah kalian. Apa yang bisa dibantu? Bantu. Berkontribusilah di dalam rumah kita. GBI Rock Jember. Kalau di rumah, ada di sini yang di rumah make upan? Ada? Tidak ada. Semua tampil apa adanya, betul ya? Dasteran. Tapi ya jangan ke gereja dasteran ya enggak. Ya bukan seperti itu gitu ya. Maknanya bukan seperti itu. Tapi jadikan gereja ini kita tampil apa adanya. Tidak perlu pakai topeng. Di rumah kita tidak perlu pakai topeng. Demikian juga dengan di gereja. Kalau kita menganggap gereja ini adalah rumah kita, mari kita berkontribusi dalam gereja ini. Mari terus tertanam, bertumbuh dan berbuah, memberikan pengaruh bagi banyak orang. Dimulai dari mana? Keluarga kita, dimulai dari rumah kita. Saya ada sedikit video, mungkin bisa disiapkan. Tolong sebentar. Videonya, ini adalah sebuah video tentang anak kecil gitu ya. Dia anak kecil, dia masih usia masih belum remaja lah gitu ya. Tapi ceritanya bahwa dia sejak kecil, dia ini keluarganya berpisah, orang tuanya broken home, dia anak yang broken home, orang tuanya berpisah, papanya kerja di luar kota, kemudian mamanya juga kerja di luar kota untuk membiayai kehidupan anak ini. Anak ini hidup dengan neneknya, hidup dengan emaknya sampai seusia ini. Kemudian dia ditanya oleh seorang host sebuah acara TV gitu ya. Apa yang menjadi keinginanmu? Apa yang menjadi mimpimu sampai di usia saat ini? Dan dia menyanyikan sebuah lagu ini. Silakan. Teksnya perhatikan. 我想要个家，一个不需要多大的地方，在我手心下的时候，我才不会害怕。谁不会想要家？可是就有人没有它，脸上流着眼泪。 自己轻轻擦，我好羡慕他，受伤后可以回家，而我只能孤单地寻找我的家。虽然我不曾有温暖的家。
Oke, terima kasih videonya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang kita meremehkan rumah kita. Di luar sana banyak yang tidak memiliki kesempatan seperti kita yang masih mempunyai keluarga, mempunyai rumah. Hari ini, pagi ini kita belajar, kita coba untuk menghargai, untuk mengasihi keluarga dan rumah kita. Amin. Slide terakhir. If you want to change the world, jika kita ingin merubah dunia ini, pulanglah dan cintai keluargamu. Siapa yang mau mengasihi keluarga kita? Siapa yang mau peduli kepada keluarga kita? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami terus mau membangun rumah kami, keluarga kami dengan baik. Sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan atas rumah dan keluarga kami. Roh Kudus, beri kami kekuatan untuk mampu melakukan seluruh kebenaran firman ini. Biar Kau dapati hidup kami, rumah kami, keluarga kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam perjamuan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah mungkin bisa menyiapkan roti dan perjamuan. Dan yang di tempat ini mungkin ada beberapa yang belum menerima roti dan anggur, bisa angkat tangan. Dan kemudian dilayani oleh pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami masuk dalam perjamuan kudus. Layakan kami, kuduskan kami, berkati roti dan anggur yang biasa ini. Sebab di dalamnya kami menaruh iman dan pengharapan. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Mari kita angkat roti perjamuan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tinggi-tinggi cawan dengan kita. Inilah cawan anggur perjanjian sebagai lambang dari darah anak domba Allah yang telah dicurahkan untuk menghapus dosa umat manusia. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Thank you Lord. Syandara bakara la bala 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 bala. Syukur bagimu Yesus. Terima kasih buat karya salib-Mu
dosa, Kau yang memerdekakan kami. Kira bangara laba syandara mangara laba 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 laba. Kau sungguh ajaib perbuatanmu Yesus, Kau limpahkan setiap kebaikanmu, setiap anugerahmu, kasih setiamu Tuhan tak berkesudahan sampai selamanya. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu membuat firman yang disampaikan dapat termateraikan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Mari kita olahraga bersama hari ini jam 3 sore bertempat di Gor Gajah Mada. Fellowship Pekerja diadakan hari Rabu 10 Juli, jam 7 malam, bertempat di Perum Gunung Batu Blok D12. Seluruh pekerja wajib hadir. Komunitas Kerajaan atau KK diadakan setiap hari Kamis dan Jumat di wilayah masing-masing. Mari kita bersama-sama membangun komunitas kerajaan ini dengan saling mendukung, berbagi pengalaman, dan bertumbuh dalam iman. Untuk informasi lebih lanjut mengenai KK, Anda dapat menghubungi Rock Center atau Bapak Adi Chandra. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Mari kita bersama-sama merenungkan firman-Nya dan bersatu hati mendoakan bangsa dan kota kita. Ibadah anak setiap hari Minggu jam 8 pagi bertempat di Hall House Music Jalan Mojopahit F1. Dalam ibadah roki, anak-anak bisa bermain bersama dan belajar firman Tuhan. Mari para orang tua terus mendukung anak-anak untuk beribadah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan keadaan bumi belum berbentuk, gelap gulita. Maka saudaraku, Dia berfirman, "Let there be light." Yesus tidak berkata kamu pelita kecil. You are the light of the world. Positional righteousness is instant. The moment you believe, He declares you righteous. Many hunger and thirst for revival. Many hunger and thirst for a move of God. But not so many hunger and thirst for a righteous life. Jesus says a city on a hill cannot be hidden. You may ignore it, you may dislike it, you don't want to have anything to do with it, but it cannot be hidden. It's telling you we're here. We represent something. We're shining. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen.
Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun pada bulan Juni, yaitu Ibu Komang Sumaryati, Saudari Keko Lakwisya, Ibu Nunik Ishak, dan Ibu Yulia Setiadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari nama-nama yang sudah disebut, yang berulang tahun, bisa bangkit berdiri dan maju ke depan. Mungkin Bu Yuli bisa diwakilin. Dan mungkin bagi saudara yang bulan Juni berulang tahun tapi belum didata oleh gereja kita, bisa ke depan juga. Yang baru-baru mungkin ada yang berulang tahun. Pak Nanto. Saya mengajak jemaat untuk berdiri, untuk berdoa, mendoakan rekan-rekan kita yang berulang tahun pada bulan Juni. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menyertai hidup dari keluarga kami yang berulang tahun pada bulan Juni ini Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkannya Tuhan. Sampai saat ini Kau tambahkan umur di dalam kehidupan mereka Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, di hari-hari ke depan, di bulan-bulan ke depan, di tahun-tahun ke depan, Engkau Allah yang sama, yang tidak pernah meninggalkan mereka. Dan Kau bahkan menggendong mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu sudah Kau sediakan bagi keluarga kami ini Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, bahwa di tahun-tahun ke depan ini Tuhan, apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, itu adalah sebuah kado yang istimewa yang udah Kau siapkan Tuhan di tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan segala yang terbaik. Kami doakan hidup yang penuh berkat dan bahagia. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kepada Saudari Artikasi, kami undang untuk bangkit berdiri supaya kita boleh mengenal lagi untuk menjadi bagian dari warga kerajaan di tempat ini. Welcome to the kingdom. Mari kita sambut anak-anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Mari para orang tua ke depan untuk berdoa bagi putra-putrinya. Demikian juga saudara yang beribadah secara online. Saudara bisa dekap, bisa peluk anak saudara untuk didoakan. Mari jemaat ulurkan tanganmu untuk mendukung apa yang didoakan para orang tua. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau memberikan putra-putri yang luar biasa bagi setiap kami
untuk mereka dididik, kita takut akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan hati yang mengasihi Engkau bagi putra-putri kami Tuhan. Dan kami percaya pada waktu hati mengasihi Engkau itu ada dalam setiap anak-anak kami Tuhan, Engkaulah yang menjadi Allah bagi mereka Tuhan. Dan pada waktu Engkau yang menjadi Allah bagi mereka Tuhan, maka apa yang baik yang daripada Engkau itu turun buat anak-anak kami Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, perlindungan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu itu sempurna buat anak-anak kami Tuhan. Dimanapun anak-anak kami ini berada, mereka akan menjadi berkat Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Baik di sekolah, di rumah, di lingkungan manapun, mereka adalah terang dan garam bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga guru-guru sekolah minggu yang sudah mengajar mereka. Berkati juga apa yang diusahakan para orang tua untuk mendidik mereka semakin besar bertumbuh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, luar biasa Tuhan dengan semua yang Dia buat. Dan kita punya satu sobat yang setia. Pagi hari ini ya di mana kita menyembah Dia sebagai Raja, Dia juga adalah sobat kita yang setia. Siapa namanya? Yesus Tuhan. Mari kita sebentar akan pulang. Kita mau panggil namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Diberkati. Terima kasih buat Pak Jing Ho sekeluarga yang sudah melayani kami. Dan pada pagi hari ini adalah minggu yang pertama di bulan Juli. Kita akan membawa perpuluhan kita di gereja ini sebagai rumah Tuhan. Kita percaya perpuluhan kita adalah deklarasi kita kepada Tuhan bahwa Ia yang menjadi sumber kehidupan kita. Dan ini adalah penyataan iman kita bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Amen. Mari bagi saudara yang sudah mempersiapkan persembahan saudara, perpuluhan saudara, sama-sama berdoa. Bapa, pada pagi hari ini, kami, umat-Mu di GBI Rock Jember Tuhan, membawa perpuluhan di rumah-Mu ini, sebab kami percaya pemeliharaan Tuhan atas hidup kami, Tuhan memberkati pekerjaan kami, pintu di atas langit kami adalah pintu langit yang terbuka, sehingga tidak ada satupun belalang pelahap yang akan menggerogoti berkat yang daripada Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kami Tuhan bisa menikmati semua berkat yang daripada-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan ini, perpuluhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara bisa bawa ke depan. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan buat ibadah yang luar biasa Tuhan. Kami sudah diberkati dengan makanan-makanan rohani pada pagi hari ini Tuhan. Dan pada pagi hari ini juga kami mau memberkati pekerjaan-Mu di gereja ini Tuhan. Kami memberikan persembahan di gereja-Mu Tuhan karena Engkau sudah memberkati hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari semua jemaat angkat kedua tangan-Mu. Dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan aku mengurapi engkau dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Dan terimalah berkat yang sempurna yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua warga kerajaan yang berkemenangan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.